Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya kepada saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat dalam Pengenalan akan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang terkasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk bersama-sama merenungkan berkat dalam pengenalan akan Engkau. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memperbarui akan kedalaman kasih-Mu dan keindahan rencana-Mu dalam hidup kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami suatu transformasi yang Engkau janjikan. Biarlah melalui renungan ini, iman kami akan diperbarui, pengharapan kami akan diteguhkan, dan kasih kami akan semakin bertumbuh. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan iman, berkat sejati ditemukan dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti hujan akhir di musim yang menyegarkan. Firman Tuhan berbicara perumpamaan tentang penantian petani akan hujan awal dan hujan akhir. Hujan akhir musim sangat penting karena mematangkan panen dan memastikan berkelimpahan. Demikian pula pengenalan kita akan Tuhan harus terus bertumbuh, bukan hanya pada permulaan saja yang dangkal. Saat kita semakin menyelami karakter Tuhan, akan kehendak Tuhan, dan juga kasih Tuhan, kita akan mengalami suatu pematangan di bidang rohani kita. Berkat-berkat pun akan mengalir, bukan hanya berkat berupa materi, tetapi juga berkat soal sejahtera, soal damai kita, soal sukacita, dan juga hikmat yang sejati. Mari terus mencari dan terus mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi, sebab di sana ada kelimpahan berkat yang tidak terhingga. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, dalam kehidupan yang serba cepat di zaman sekarang ini, juga kehidupan yang penuh dengan tantangan, seringkali kita ini mencari berkat dalam bentuk hal-hal duniawi, dalam hal-hal materi, seperti kesuksesan atau bahkan pengakuan dari sesama kita. Namun Alkitab menawarkan dari sudut pandang yang berbeda, yang jauh lebih dalam, dan itu sangat memuaskan bagi jiwa kita tentang sumber berkat yang sesungguhnya. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 3 yang sudah kita baca dengan indah menyatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat ini bukan sekedar suatu ajakan yang biasa, melainkan suatu janji yang agung tentang berkat berlimpah yang menanti mereka yang memiliki suatu komitmen yang kuat
untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Marilah kita mengenal. Mengapa pengenalan akan Tuhan begitu ditekankan? Di zaman Nabi Hosea, umat Israel telah menyimpang sangat jauh dari hadirat Tuhan. Mereka itu mencari berkat dan mencari keamanan pada ilah-ilah palsu dan mengandalkan kekuatan manusia. Akibatnya, bangsa Israel pada saat itu mereka mengalami suatu kekeringan di bidang rohani dan juga mengalami kehancuran atas masa depan rohani mereka, jiwa mereka, hidup mereka. Melalui Nabi Hosea, Tuhan memanggil mereka kembali, mengingatkan bahwa satu-satunya jalan menuju pemulihan dan berkelimpahan adalah melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Kata mengenal di sini bukan sekedar suatu pengetahuan intelektual tentang Tuhan. Ini adalah suatu hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang sangat pribadi dan terus-menerus diperbarui untuk mengalami perubahan hidup. Sama seperti kita mengenal orang, dalam hal ini misalnya sahabat karib kita, atau mengenal orang tua, atau mengenal pasangan hidup kita. Pengenalan akan Tuhan itu juga melibatkan pengalaman secara langsung. Ada kepercayaan yang mendalam pada Tuhan. Dan ada ketaatan yang dilakukan dengan tulus hati pada perintah-perintah Tuhan. Ini adalah suatu proses yang berjalan berkelanjutan. Sebuah perjalanan seumur hidup kita untuk dapat memahami akan karakter Tuhan, akan kehendak Tuhan, dan juga akan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat ini terdapat frasa yang penting. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan bukanlah sesuatu yang otomatis atau sesuatu yang sifatnya pasif. Ini membutuhkan suatu upaya yang disengaja, yang sungguh-sungguh dan dilakukan dengan konsisten. Dalam dunia zaman sekarang yang penuh dengan hiruk-pikuk, penuh dengan gangguan, maka kita harus dengan sengaja meluangkan waktu, meluangkan energi kita, menyediakan energi kita untuk mau mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk dapat mengenal Tuhan? Kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab adalah salah satu cara utama untuk dapat memahami akan pikiran, akan hatinya Tuhan. Firman-Nya adalah suatu peta bagi jalan hidup kita yang akan menuntun kita kepada pengenalan yang lebih mendalam pada Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan melalui doa. Komunikasi adalah salah satu inti dari setiap hubungan. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita. Dan kita juga mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah suatu percakapan dua arah yang membangun suatu keintiman, di mana Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Kita dapat mengenal Tuhan melalui ketaatan. Pengenalan sejati akan Tuhan terbukti dalam ketaatan kita
pada perintah-perintah Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan dalam hidup ini, kita akan mengalami suatu kuasa, mengalami kebaikan Tuhan secara terus-menerus, secara langsung. Saudaraku, upaya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh bukan tidak selalu mudah untuk dilakukan. Akan ada saat-saat keraguan, kekeringan rohani kita, atau kesibukan kita, dan semua itu menguji komitmen kita untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Namun janji Tuhan adalah bahwa setiap upaya yang tulus untuk kita lakukan guna mengenal Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Yang ketiga, janji berkat. Seperti fajar dan hujan akhir musim. Ketika sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, maka janji Tuhan itu sangatlah menghibur. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Frasa ia pasti muncul seperti fajar. Fajar itu selalu datang setelah malam yang gelap. Kedatangannya tidak terhindarkan, membawa suatu harapan yang baru, cahaya dan awal hidup yang menyegarkan. Demikian pula, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketika kita mencari Tuhan, kegelapan akan sirna dan hadirat Tuhan akan menerangi hidup kita. Fajar itu melambangkan kejelasan, melambangkan suatu arah, dan juga soal pembaruan dalam hidup kita. Masalah yang gelap, masalah yang membingungkan akan menjadi terang, dan kita akan dapat melihat jauh jalan ke depan dengan lebih jelas lagi. Selanjutnya ada frasa yang berkata, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan adalah simbol berkat, simbol kesuburan, dan simbol kehidupan. Di tanah Timur Tengah yang kering, hujan adalah anugerah yang sangat dinanti-nantikan, sangat esensial untuk kelangsungan hidup semua ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, frasa yang berkata, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini adalah gambaran yang sangat kuat. Di Israel ada 2 musim hujan utama. Hujan awal musim, itu sekitar Oktober November, yang melembutkan tanah untuk pembajakan dan penanaman. Dan ada hujan akhir sekitar bulan Maret dan April, yang sangat penting untuk mematangkan panen dan memastikan hasil yang melimpah. Hujan akhir musim inilah yang membawa kematangan dan kelimpahan. Ini berarti bahwa pengenalan akan Tuhan membawa berkat-berkat yang mematangkan dan melimpahkan kehidupan kita. Bukan hanya kita menerima percikan berkat yang sifatnya sesaat, tetapi Tuhan akan memberikan berkat yang berkelanjutan dan membuahkan hasil berkelimpahan. Ini berbicara yang pertama, pembaruan rohani. Seperti tanah yang kering disiram oleh hujan, roh kita yang layu akan disegarkan dan dihidupkan kembali. Yang kedua, pertumbuhan karakter. Kita akan semakin menyerupai Kristus,
menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, kelimpahan dalam segala area. Tuhan tidak hanya memberkati roh kita, tetapi juga dapat melimpahkan berkat-Nya dalam soal hubungan, soal pekerjaan, soal keuangan, soal kesehatan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang keempat, kesiapan untuk menuai. Sama seperti hujan akhir musim mempersiapkan panen, maka pengenalan akan Tuhan mempersiapkan kita untuk menuai berkat-berkat dan tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita akan siap untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Hosea pasal 6 ayat 3 adalah suatu ajakan yang indah dan janji yang luar biasa. Sesungguhnya berkat sejati dalam hidup kita tidak ditemukan dalam pencarian sia-sia akan hal-hal duniawi, melainkan dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ketika kita berkomitmen untuk membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui pengenalan kita, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, melalui doa, melalui ketaatan, dan melalui persekutuan, maka Tuhan akan menyatakan diri-Nya kepada kita seperti fajar yang menerangi kegelapan dan akan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang melimpahkan kehidupan kita. Marilah kita terus-menerus mengejar pengenalan akan Tuhan, karena di sanalah terletak berkat yang tidak terhingga dan kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, memohon berkat dalam pengenalan akan Engkau. Firman-Mu dalam renungan hari ini mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mencari dan mengenal-Mu. Kami percaya seperti fajar yang pasti terbit, Engkau pun pasti menyatakan diri Engkau bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, seperti hujan akhir musim yang menyirami bumi yang haus. Segarkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat lebih dalam lagi memahami kehendak-Mu dan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Biarlah setiap langkah hidup kami dipenuhi dengan pengenalan akan Engkau, membawa berkat yang tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Jadikanlah kami sebagai saluran kasih dan terang-Mu yang memuliakan nama Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, soal hubungannya dengan sesamanya, soal studi, soal berbagai macam persoalan yang lainnya, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun.
Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, jika kita bersungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan, Dia pasti akan menyatakan dirinya kepada kita. Berkat-Nya akan tercurah seperti hujan akhir musim yang menyegarkan dan mengairi bumi, membawa kehidupan dan kelimpahan di setiap aspek hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.